Yang terhormat, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi SDA dan Permukiman BPSDM Kementerian PUPR, Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah 2 Palembang, pejabat pengawas di lingkungan Balai Diklat PUPR Wilayah 2 Palembang, panitia penyelenggara dan peserta pelatihan perencanaan teknis hidrologi dan alokasi air tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan ridhonya, yang mana pada hari ini Senin tanggal 15 Juni 2020, kita semua diberi nikmat serta karunia kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada acara pembukaan pelatihan perencanaan teknis hidrologi dan alokasi air tahun 2020. Marilah kita bersama-sama mulai pembukaan ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Acara kita yang pertama, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars PU. Hadirin selamat berdiri.
silakan duduk kembali. Acara selanjutnya, laporan Panitia Penyelenggara Pelatihan Perencanaan Teknis Hidrologi dan Alokasi Air tahun 2020 oleh Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah 2 Palembang. Kepada Bapak Teguh Faisal Riza STMT, disilahkan. Yang terhormat Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi SDA dan Permukiman, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian PUPR, pejabat administrator di lingkungan BPSDM PUPR, pejabat pengawas di lingkungan BPSDM PUPR, Widya Iswara BPSDM Kementerian PUPR, panitia penyelenggara dan peserta pelatihan perencanaan teknis hidrologi untuk alokasi air tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara pembukaan pelatihan perencanaan teknis hidrologi untuk alokasi air tahun 2020. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah kami menyampaikan laporan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah DIPA Balai Diklat PUPR Wilayah 2 Palembang SP.DIPA 033.1.4000944 tanggal 12 November tahun 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Tujuan pelatihan adalah nantinya peserta mampu menjelaskan dan melaksanakan perencanaan terkait hidrologi dan alokasi air setelah menyelesaikan kegiatan pelatihan secara penuh. Peserta pelatihan yang terdaftar 23 orang dan saat ini hadir bersama-sama kita dalam ruang virtual ini juga berjumlah 23 orang yang berasal dari seluruh satuan kerja yang ada di wilayah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Adapun materi pelatihan ini adalah satu, perubahan mindset, kelembagaan, koordinasi dan pengelolaan alokasi air dan monitoring serta evaluasi. Yang ketiga, penggunaan dan pengusahaan SDA. Yang keempat, hidrologi, ketersediaan dan kebutuhan air. Yang kelima, rencana alokasi air tahunan. Yang keenam, rencana alokasi air rinci. Yang ketujuh, operasi waduk. Kedelapan, pemodelan alokasi air. Yang kesembilan, studi kasus yang dilanjutkan dengan seminar. Dan akan dilaksanakan sertifikasi keahlian setelah pelatihan selesai. Dalam pelatihan ini akan diberikan materi pembekalan sebanyak 51 jam pelatihan efektif masing-masing 45 menit. Metode pelatihan yang diterapkan dalam pelaksanaan perencanaan teknis hidrologi untuk alokasi air tahun 2020 meliputi pemaparan secara virtual, tanya jawab, diskusi, dan seminar. Pembicara atau Widya Iswara berasal dari Widya Iswara BPSDM Kementerian PUPR, pejabat fungsional yang berkompeten, dan pejabat struktural yang berpengalaman dan ahli di bidangnya. Tempat dan waktu penyelenggaraan pelatihan perencanaan teknis hidrologi untuk alokasi air ini dilaksanakan secara virtual
dan dikoordinasikan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah 2 Palembang dari tanggal 15 Juni sampai dengan 20 Juni 2020. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, dan kepada Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman BPSDM Kementerian PUPR Bapak Insinyur Haji Ruhban Ruziatno MT, kami mohon dengan hormat untuk membuka pelatihan perencanaan teknis hidrologi untuk alokasi air tahun 2020 ini secara resmi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan pelatihan perencanaan teknis hidrologi dan alokasi air tahun 2020 secara resmi oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi SDA dan Permukiman BPSDM Kementerian PUPR kepada Bapak Insinyur Haji Ruhban Ruziatno MT, disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Kepala Balai Diklat PUPR Wilayah 2 Palembang, Pak Tengku Faisal Reza. Pagi menjelang siang, Pak. Yang kami hormati para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan BPSDM Kementerian PUPR. Yang kami hormati para widyaswara dan pengajar. Yang kami hormati, kami banggakan para peserta pelatihan hidrologi untuk alokasi air serta para undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini, Senin 15 Juni 2020, kita bisa bersama-sama mengikuti acara pembukaan pelatihan hidrologi untuk alokasi air yang diselenggarakan oleh Balai Diklat PUPR Wilayah 2 Palembang melalui video conference dalam keadaan sehat walafiat. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang saya hormati, Presiden Republik Indonesia telah menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia akan menjadi prioritas utama pada periode kedua kepemimpinan beliau. Dalam hal ini, SDM menjadi isu sentral dalam menentukan keberhasilan organisasi untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah. Mengingat penting peran SDM, maka pengelolaan yang terencana dan terarah untuk mewujudkan SDM profesional mutlak diperlukan, khususnya dalam menghadapi tantangan pembangunan saat ini. Hal tersebut sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menyatakan bahwa salah satu prinsip ASN sebagai profesi adalah berlandaskan pada kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya. Saat ini dengan adanya wabah corona yang sedang menimpa seluruh di dunia umumnya dan negara kita khususnya, membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan physical dan social distancing menjadi metode pembelajaran jarak jauh atau e-learning sebagai salah satu solusi pembelajaran saat ini. Kondisi ini menjadikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian PUPR sebagai wadah pengembangan SDM giat melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dengan metode off-class atau e-learning dengan tujuan mencetak ASN berkompeten yang dapat mentransformasi kemampuan teknis dan non-teknis sehingga dapat memberikan manfaat bagi unit kerjanya. Perlu kami sampaikan bahwa setiap kegiatan-kegiatan pelatihan seperti ini akan dihadiri oleh Direktorat Bintek, baik itu direktur atau yang mewakili, dan Direktur UKI masing-masing atau yang mewakili. Ini sangat penting berkaitan dengan keberhasilan dari berjalannya pelatihan yang saat ini kita laksanakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta yang berbahagia,
Air memiliki strategis yang sangat tinggi. Ketersediaan air menjadi kunci kesehatan masyarakat dan kesediaan pangan. Air juga merupakan sumber energi terbarukan. Oleh karena itu, air yang berlimpah, bersih, terkendali merupakan indikator lingkungan hidup yang sehat. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan suatu perhitungan proses penjataan air untuk berbasis berbagai jenis penggunaan menurut kuantitas, tempat, dan waktu penggunaan yang besarnya disesuaikan dengan ketersediaan total volume air yang terdapat pada suatu sumber air. Rencana alokasi air ini dilakukan untuk menentukan dan memenuhi kebutuhan air untuk berbagai jenis penggunaan yang terukur menurut kuantitas, waktu, dan kualitas sesuai dengan jatah yang ditetapkan. Prioritas utama penyediaan air adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada. Dalam menentukan alokasi air diperlukan perhitungan hidrologi terkait dengan rencana alokasi air tahunan dan rencana alokasi air rinci, sehingga setiap pihak mendapatkan jatah air sesuai dengan haknya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, seperti kita ketahui, Kementerian PUPR merupakan kementerian yang mendapatkan tugas yang cukup berat. Namun, ketersediaan SDM-nya terbatas. Dengan demikian, SDM yang ada harus mampu bekerja secara luar biasa. BPSDM memiliki tugas untuk mengembangkan kompetensi para ASN PUPR, salah satunya melalui program pelatihan, sehingga akan terbentuk ASN PUPR yang kompeten di bidang tugasnya dan mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan. Tantangan terberat yang dihadapi BPSDM adalah mencapai Vision 2020 adalah adanya kenyataan bahwa kondisi SDM yang ada, di mana dari total 23.000 jumlah SDM, hanya 40% yang mempunyai latar belakang keahlian di bidang core techno business proses Kementerian PUPR, yakni bidang sumber daya air atau SDA, Bina Marga, Cipta Karya, dan penyediaan perumahan. Atas dasar itu, BPSDM perlu meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan melakukan berbagai upaya, diantaranya melakukan berbagai pelatihan teknis dan pengembangan berbagai teknologi pelatihan. Hari ini, pelatihan hidrologi untuk alokasi air diikuti oleh 23 peserta dari berbagai balai-balai di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air maupun di Direktorat Air Tanah dan Air Baku, yang juga ada Politeknik Pekerjaan Umum yang nantinya diharapkan akan memberikan pembekalan sekaligus akan kita hadirkan para narasumber-narasumber ataupun dari Bida Eswara yang cukup mumpuni dan para senior yang nantinya para peserta diharapkan bisa berinteraksi secara aktif, sehingga diharapkan apa yang menjadi tujuan dari pelatihan yang disampaikan oleh Kepala Diklat PUPR Wilayah 2 Palembang bisa dihasilkan dengan baik dan benar. Bapak-bapak dan ibu peserta pelatihan ini diharapkan dapat mengurangi ketidakmampuan secara teknis dan meningkatkan kompetensi para peserta dalam hal perhitungan hidrologi dan alokasi air. Perlu diingat juga dengan kehadiran Direktorat Bintek Sumber Daya Air dan Direktorat UKI Sumber Daya Air
akan memberikan semangat atau spirit dalam kita mengikuti pelatihan ini. Apapun yang terjadi nanti akan dievaluasi oleh direktorat masing-masing. Untuk itu, akhirnya dengan izin para peserta, para pengajar Widya Iswara, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan hidrologi untuk alokasi air secara resmi saya buka. Terima kasih Pak Kapus. Demikian pelatihan ini kita harapkan berjalan dengan baik, jalinan kerjasama yang baik dengan sesama peserta, serta galilah ilmu ini kepada para pengajar atau instruktur. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu kepada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, doa yang akan disampaikan oleh Muhammad Aidil Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk barokahnya pembukaan pelatihan ini, marilah kita berdoa bersama. Doa ini akan saya sampaikan secara Islam. Bagi yang non-muslim untuk berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda naimin, hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wa ajikal wa ajimi sultanik. Amin. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Amin. Allahumma ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas limpahan rahmat, inayah, berkah, serta karunia kesehatan kepada kami, sehingga hari ini kami dapat berkumpul bersama dalam acara pembukaan pelatihan teknis hidrologi alokasi air. Jadikan kegiatan yang kami lakukan ini bernilai ibadah di sisi-Mu ya Allah. Penuh amanah dan limpahan ridho-Mu ya Rob. Ingatkan kami selalu untuk berbuat kebajikan sebagai wujud syukur kami ya Allah. Ya Allah ya Karim, kami mohon padamu keselamatan dalam agama, kesehatan dalam tubuh, bertambahnya ilmu, serta keberkahan dalam rezeki. Segala puji bagimu ya Rob, sebagaimana orang-orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang Engkau berikan. Rabbana atina miladunka rohmah, fahayna min amrina rosada. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan selesainya doa tadi, maka selesai sudah acara pembukaan pelatihan perencanaan teknis hidrologi dan alokasi air tahun 2020 ini. Akhir kata, kami mewakili seluruh panitia penyelenggara mengucapkan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kapus Pengembangan dan Kompetensi SDA dan Konstruksi telah melaksanakan pembukaan ini secara resmi. Dan untuk selanjutnya Bapak dan Ibu kita istirahat mungkin sekitar 15 menit. Setelah itu kita masuk lagi di ruangan ini untuk mengikuti tata cara evaluasi online. Terima kasih.